Hidup. Bah. Hidup. Bah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabar hari ini anak-anak semua? Solih-solihaku? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan satu apapun. Dan juga harapan Bapak, semua keluarga kita juga termasuk dalam golongan hamba yang sehat, yang bersyukur atas kesehatan yang diberikan oleh Allah. Amin. Baik, Bapak yakin hari ini kalian sudah sholat subuh ya? Tadi sudah sholat subuh ya? Oke, jangan lupa dong sholat subuhnya, karena kita harus sholat 5 waktu. Nah, dan Bapak yakin juga hari ini kita kalian sudah ini setelah sholat subuh terus mandi ya kan? Mungkin belum mandi atau juga belum mandi tuh. Ayo belum mandi toh. Terus sudah sarapan. Terus kalau kegiatan harian kita itu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Sang Surya dan juga hafalan ya, hafalan. Jadi jangan lupa juga itu adalah kegiatan-kegiatan kita harian setiap pagi yang harus dilaksanakan ya. Kalau misalnya nanti pagi nggak bisa melaksanakan ya sore atau malam lah, nggak apa ya. Itu aktivitas kita. Dan jangan lupa juga setiap hari kita harus mengisi presensi ya, harus ngisi presensi. Jangan lupa untuk mengingatkan juga ayah bunda supaya membuka link presensi ya, dibuka tautan presensi, kita Bapak kirimkan di grup. Setiap hari harus diisi, karena nanti itu akan Bapak rekap dan Bapak masukkan ke rapot. Jadi jangan sampai nanti ikut pelajaran tapi karena lupa ngisi presensi sehingga jadi A deh. Kan ada SIA, ada sakit, ada izin, ada alfa. Nah, alfa itu tanpa keterangan. Jadi jangan sampai lupa ya. Setiap hari harus ngisi presensi. Setiap bangun tidur langsung nanti bilang sama ayah bunda aku mau ngisi presensi dulu gitu ya. Kalau sehat. Kalau misalnya sakit dan tidak bisa mengerjakan, tidak bisa ikut pelajaran, ya nggak apa-apa. Nanti bilang aja presensinya adalah sakit. Tuh ya. Oke. Nah, marilah kita buka pertemuan kita. Kita belum buka tadi kan. Kita buka pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Pertemuan di semester ganjil, pelajaran yang pertama tahun pagi ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dan semoga kita diberikan keluasan materi, keluasan ilmu ya. Dibukakan pikirannya, dibukakan hatinya untuk bisa menerima materi dengan benar, dengan dengan sempurna gitu ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai untuk membahas materi kita di tema yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Ya ini ya, tema kita pertama pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, untuk pembelajaran kita yang pertama ini, kita nanti akan membahas tentang yang namanya ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Para anak-anakku perhatikan semuanya. Di sini Bapak punya gambar ya. Ini ada gambar di sini. Ada gambar yang cukup cantik ya kan. Tuh, gambarnya cantik ya. Nah, ada pertanyaan di situ. Manakah yang termasuk makhluk hidup dan manakah yang termasuk benda tak hidup? Yuk. Sekarang coba kalian ambil buku kalian ya. Buku tulis terserah lah buku apa ya, yang penting bisa buat nulis atau kertas nggak apa-apa wes ya. Kalian siapkan di depan kalian, di meja kalian untuk nanti menulis. Dan juga jangan lupa alat tulisnya ya, mau pulpen boleh, mau pensil boleh, mau spidol juga nggak apa-apa, yang penting bisa untuk menulis ya. Oke, Bapak kasih waktu 10 detik ya, seperti itu mengambil alat tulis ya, buku sama alat tulisnya. Siap? Saya mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah siap semua ya. Oke, yang pertama Bapak ingin kalian tulis adalah, kalian lihat dari gambar ini ya, ada banyak benda-benda di situ, ada sesuatu di situ. Coba kalian tulis mana yang termasuk makhluk hidup.
Ya, terus mana yang bukan makhluk hidup? Yo, coba tulis dulu. Ditulis, 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 ditulis dulu. Mana kira-kira yang makhluk hidup ya? Ini ada banyak loh ya. Itu ada satu, wah banyak banget di situ benda-bendanya. Kamu tulis. Misalkan kalau mau nulis batu ya tulis batu. Mau nulis apa itu air, air itu ya. Boleh, yuk. Sudah? Sudah ya? Ya udahlah, inilah kita selesaikan ya. Oke, kita lihat. Ternyata dalam gambar ini ada makhluk hidupnya, yaitu berupa manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ini secara garis besar ya. Jadi kalau kita misalkan dari yang tulis kalian tulis itu ada nulis, mungkin ada nulis apa tadi, kucing ya kan, ada nulis kupu-kupu, ada nulis manusia, ada nulis apa tadi itu pohon dan sebagainya. Nah itu kalau kita kelompokkan ada 3 ya. Makhluk hidup yang ada di sekitar kita itu adalah manusia, kemudian hewan, ya, kemudian tumbuhan. Nah sekarang sebenarnya apa sih makhluk hidup itu? Atau kalau pertanyaan adalah ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Ya, ciri-cirinya apa? Tahu nggak? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Bapak punya gambar di sini. Ada gambar apa ini? Hah? Kucing sama ayam? Bukan. Sembarangan nih. Bukan ya. Itu bukan kucing sama ayam. Itu tuh kelinci sama kerbau. Bukan kerbau ya. Sapi. Ya, kelinci sama sapi. Coba. Bapak minta silakan diperhatikan 2 gambar ini ya. Gambar kelinci dan gambar sapi ini. Terus silakan kalian tulis nanti masing-masing ciri dari kedua hewan tersebut. Ciri-cirinya sapi itu bagaimana? Terus ciri-cirinya kelinci itu bagaimana? Ya. Setelah kamu tulis, nanti tulisnya gini, di sebelah kanan sama kiri ya. Ini kamu tulis saja kelinci, ini kemudian sapi misalnya, atau ini sapi, ini kelinci, ini sapi misalnya gitu ya. Yang kanan itu sapi, yang kelinci yang kiri. Terus nanti di bawahnya tulis, oh ini ciri-cirinya apa, oh ini ciri-cirinya apa. Terus terus ke bawah terus ya. Nah setelah ditulis, nanti terus kamu lihat cek di antara ciri-cirinya sapi sama ciri-cirinya si kelinci, ini apa yang sama? Ada yang sama enggak gitu ya. Nah nanti kalau sama, kamu tarik garis ke sana, dari ke sini, dari ke sana gitu ya, biar sama, biar terhubung yang mana yang sama. Ya, Bapak kasih waktu 1 menit ya untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, silakan 1 menit untuk dilihat ya. Ini jadi fotonya Pak Septa. Ya, silakan dilihat. Sapi sama kelinci ini kira-kira apa ya persamaannya, atau apa ya ciri-cirinya? Sudah? Ya, oke. Sudah ya? Oke. Kalau kita lihat, kita perhatikan, ternyata sapi sama kelinci yang termasuk makhluk hidup itu, ciri-cirinya, yuk kita lihat ya. Ada nggak yang sama dengan apa yang kamu tulis? Ya, kita lihat. Yang pertama, sapi sama kelinci itu bisa bergerak. Iya dong, masa nggak bergerak? Masa dia cuma di situ terus gitu kan? Makhluk hidup itu ciri pertama adalah dia bergerak. Yang kedua, bernafas. Coba ada nggak yang pernah megang mayat? Ada? Apa takut? Ya, mayat itu termasuk
contoh yang tidak bernafas ya. Nah, dia sudah mati. Maka kalau makhluk hidup itu bernafas ciri-cirinya. Yang dua. Yang ketiga, butuh makan, ya kan? Nah, seperti kalian nih, siapa yang sudah sarapan? Ayo. Wah, pasti sudah sarapan kan? Nah, kalau ada yang belum sarapan, ya nanti ya setelah ini makan ya. Karena kita makhluk hidup, manusia termasuk makhluk hidup, kita butuh makan untuk meneruskan hidupnya. Kalau nggak makan, ya nggak hidup, mati. Ya. Oke, yang ketiga, makhluk hidup itu tumbuh. Tumbuh itu bertambah. Ya. Ya, kan kita bahas besok. Ya, tumbuh. Kemudian berkembang biak. Kenapa harus berkembang biak? Nah, kita bahas besok juga. Oke, jadi ada 5 ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu satu, bergerak. Setelah bergerak pasti dia bernafas. Nah, bernafas, makhluk itu juga butuh makan. Karena dia akan tumbuh. Nah, supaya tidak punah, tidak hilang, tidak ada, makhluk hidup itu harus berkembang biak. Oke, bergerak, bernafas, makan, tumbuh, berkembang biak. Ya, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau keseharian kita di sekitar kalian, kelinci sama sapi itu kan banyak yang dipelihara. Tapi kalau kalian tahu, ada juga banyak binatang yang lain yang tidak dipelihara. Dan itu ada di sekitar kita loh ya. Ada yang dipelihara sih, cuman itu untuk konservasi aja ya. Tapi rata-rata binatang ini tuh tidak dipelihara. Dan dia bisa terbang bebas. Yuk, coba apa? Yuk. Ya, burung iya. Tapi sekarang Bapak pengen tahu, pengen ngomong bahwa kupu-kupu ya. Nah, ada kupu-kupu yang termasuk makhluk hidup juga, karena kupu-kupu termasuk dalam binatang. Nah, untuk lebih mengenal kupu-kupu, nah, Bapak punya lagu nih. Lagunya kupu-kupu yang lucu, ciptaan Ibu Sud. Kupu-kupu lucu kayak kamu. Kamu juga lucu. Ya, oke. Ada yang sudah bisa lagunya belum? Ada yang bisa lagunya? Oh, udah. Belum? Ya udah. Coba kita nyanyikan ya. Kupu-kupu yang lucu. Yuk, yang sudah bisa lagunya boleh ya. Nyanyi bareng sama Bapak. Dengan pakai mic juga boleh. Mau pakai pinjam punyanya masjid juga boleh ya. Biar suaranya sampai di atas, sampai di mana-mana. Boleh ya. Kupu-kupu yang lucu. Coba kita nyanyikan ya. Nanti kalau suara Bapak agak-agak merdu-merdu menggelora gimana gitu ya, maafkan ya, Bapak bukan penyanyi soalnya. Oke. Ya, kita coba nyanyikan ya. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayangmu merasa lelah? Gimana? Sudah merdu suaranya? Iya, merusak dunia. Ya, sudahlah, daripada mendengar suara Bapak yang merusak dunia seperti petir yang menggelegar di angkasa. Ya, kita dengarkan saja ya. Ini lagunya kupu-kupu yang lucu dari teman kamu ya. Nanti yang bisa boleh menyanyi bareng ya. Oke. Ya. 1, 2, 3, 1. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang,
kupu-kupu yang lucu ini lagunya kalau kita perhatikan, tadi kita nyanyikan dengan nada ada yang panjang, ada yang pendek. Ya enggak? Oh iya dong. Coba kalau misalkan kupu-kupu ini kita nyanyikan dengan nada yang pendek semua. Ya, misal gini. Kupu-kupu yang lucu, ke mana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Saya kira gimana? Ya nggak enak didengar ya kan? Oke, atau misalkan kita coba nyanyikan dengan suara yang atau nada yang irama yang semuanya panjang. Kita coba misalnya gini. Ku 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 yang lucu. Ya jadi lucu beneran. Ya. Nah, oleh karena itu, sebuah lagu itu harus kita nyanyikan dengan pola irama. Ya, pola irama itu adalah cara kita menyanyikan lagu. Jadi ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, biasanya kalau kita mau menandai lagu dengan pola irama itu, lagunya kita tandai dengan garis. Ya, misalkan nanti garisnya kalau pendek itu berarti pendek, berarti nadanya pendek. Kalau garisnya panjang berarti nadanya iramanya panjang gitu ya. Nah, kupu-kupu yang lucu kalau kita kasih pola irama jadinya seperti ini. Jadi kita nyanyikan kupu-kupu yang lucu panjang, terus ke mana engkau terbang. Nah, itu kan panjang sama pendek. Nah, ini kupu-kupu yang lucu. Tadi namanya apa? Pola irama. Pola irama itu biasanya ada yang ditulis dengan 2 birama. Birama 2, birama 3 atau birama 4 gitu ya. Itu adalah ketukannya. Oke? Nah, sekarang selain kupu-kupu ada binatang yang lainnya yang biasanya dipelihara. Kalau ini kan kupu-kupu jarang dipelihara ya. Kalau ini sering dipelihara. Apa coba? Nah, kita lihat. Ada yang namanya kucing sama apa ini? Bebek. Bukan, ini ikan. Kucing sama ikan ya. Nah, tadi di awal kita sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup. Yang salah satunya adalah berkembang. Iya, yuk coba masih ingat nggak ciri makhluk hidup? Satu apa? Coba bergerak. Terus 2 bernafas. Setelah bernafas, maka butuh makan. Makan karena dia akan tumbuh supaya nggak punah dengan berkembang biak. Nah, ini ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Termasuk juga ini kucing dan juga ikan. Dan tahu nggak? Kalau kucing itu biasanya kalau berkembang biak atau dia melahirkan itu nggak cuma 1, bahkan ada yang sampai 4 atau 5, bahkan ada yang 10 kan banyak ya. Apalagi yang namanya ikan nih. Ikan ini kalau ikan dengan berkembang biaknya dengan apa? Kalau tadi kan kucing itu melahirkan. Kalau ikan dengan apa? Melahirkan? Enggak yo. Ikan itu dengan bertelur, ya kan? Nah, tahu nggak? Kalau ikan itu bertelur, sekalinya bertelur itu nggak cuma 1, nggak cuma 5, nggak cuma 10, nggak cuma 100, nggak cuma 200, sampai ribuan bahkan. Tuh, luar biasa ya. Nah, ada ikan yang dia sampai 1000, 2000, bahkan 3000 telurnya itu. Banyak sekali telurnya. Nah, kalian di kelas-kelas sebelumnya, kelas 1 dan kelas 2 itu sudah belajar tentang yang namanya bilangan sampai ke bilangan ratusan, ya kan? Yang angkanya 3. Nah, sampai ke angka 999. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bilangan yang bilangannya nggak hanya sampai ratusan, tapi sampai ribuan. Oke? Nah, coba perhatikan contoh berikut. Pertama, ini bacanya gimana? 1200. Pinter. Yang kedua, ini bacanya gimana? 2000. Wah, hebat, bisa. Yang ketiga, ini coba gimana cara bacanya? 2050. Wah, mantap. Bisa semua ya. Pak, ada tulisannya. Oh iya, ada tulisannya. Pantas pada bisa ya.
Ya, oke. Perhatikan contoh berikutnya ya. Oke, ini contoh-contoh bilangan yang sudah mencapai angka ribuan. Nah, kalau kemarin angka ratusan itu adalah 3 bilangannya, kalau sekarang ribuan itu 4. Ya, jadi ada 4. Angkanya ada 4 dan biasanya dipisah setiap 3 angka dipisah dengan tanda titik. Dan menghitung dari sebelah kanan ya, paling kanan 1 2 3 terus titik, nanti 1 2 3 titik lagi, terus 1 2 3 titik lagi, kayak gitu kalau bilangan ya. Nah, ini bilangan-bilangan ini kalau misalnya kita baca di sini, coba bisa bacanya gimana? 3000, nah ada titik kan, berarti 1000 4 1. Terus yang ini 4114 dan seterusnya ya sampai terakhir di sini 9999. Luar biasa ya. Nah, ini sampai ke sini kalau kalian perhatikan itu semakin besar ya. Seperti bilangan berikut ini. Coba perhatikan. Ada 3 baris ya, ada 3 garis bilangan. Ini baris pertama, ini. Terus ini baris kedua, ini baris ketiga. Coba diperhatikan ada apa nih? Dia ke sana ya, ke arah kanan. Dan kita kan baca dari paling kiri ya. Kita membaca dari arah kiri, ini berapa? 1000. Terus ini 2000, ini 3000 dan seterusnya sampai 9000. Terus ini 1300, 2300, 3300 dan seterusnya sampai 9300. Yang paling bawah ini 1250, 2250 sampai paling terakhir 9250. Nah, kalau kita perhatikan bilangan ini semua, ini dari paling kiri ke sebelah paling kanan, paling kiri paling kanan, paling kiri ke kanan. Ini semua adalah bilangan yang diurutkan dari yang paling kecil. Nah, kalau kita mau mengurutkan bilangan, maka akan kita lihat terlebih dahulu angka yang paling kiri, ya. Oke, sekali lagi ya. Kalau kita mau mengurutkan bilangan, dilihat dari susunan angka yang paling kiri. Oke. Ini misalnya ya, ini antara ini sama sini. Kenapa posisinya ini di sini? Karena bilangan yang paling kiri, kita perhatikan di sini ada angka 1 dan di sini angkanya 2. Nah, karena angka 1 ini lebih kecil daripada angka 2, maka kalau kita urutkan dari paling kecil, angka 1 ada di paling kiri. Dan begitu seterusnya. Ini ya angka 2, ini angka 3. Angka 2 lebih kecil dari 3, 3 lebih kecil daripada 4. Gitu ya. Nah, Bapak sekarang punya angka nih. Ada deretan angka. Coba kalian tulis di buku kalian deretan angka ini, tapi nulisnya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Oke? Paham ya? Dari deretan angka ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalian tulis dari yang paling kecil ke paling besar. Yuk, coba tulis yuk. Saya kasih waktu 10 detik saja ya, cepat saja. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, malah tidur. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah ya. Oke. Sekarang kita contohkan yuk. Bilangan yang paling kecil yang pertama adalah ya 1500. 1.500. Kenapa yang ini? Coba kita lihat. Kita perhatikan angka yang paling kiri. Ini 3, yang ini 2, yang ini 1, yang ini 5, yang ini 4. Nah, dari 3, 2, 1, 5, 4, yang paling kecil mana? 1. Maka karena angka 1 ini tidak ada yang sama, maka otomatis ini yang paling kecil. Gitu caranya. Cara yang kedua, coba balik mana yang kedua? Ayo mana? Ini? Ada ini? Ada ini? Ada ini? Yang ini. Kenapa yang ini? Karena paling kiri angkanya 2, lebih kecil daripada yang lainnya. Yang ketiga? Ini. Yang keempat?
Ini dan yang kelima. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang Bapak punya lagi nih. Ada urutan bilangan lagi, tapi nggak terurut ini ya. Nah, daftar bilangan lah. Nah, gitu. Sekarang coba kalian tulis daftar bilangan yang kedua ini. Ada 5 bilangan ini. Bilangan ribuan ini. Kalian urutkan, ditulis dari paling kiri itu adalah yang paling besar ke yang paling kecil. Yuk, lagi ya, 10 detik ya. Kurang, oh ya wes 15 detik ya, 15 detik. Tulis ya, 15 detik. Dari yang paling besar ke yang paling kecil. Siap, 1, 2, 3, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, sudah 15. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Yang paling besar yang mana ya? Kita coba cek. Yang besar mana ini? Ini dia yang besar. 4. Kenapa yang ini? Kita perhatikan. 2, 3, 2, 3. Wah, ini sudah mulai nih. 4 ya. Dari ini semua yang besar adalah 4. Maka ini adalah bilangan yang paling besar. Sekarang yang kedua yang mana? Ini jadi permasalahan. Kalau dari tadi itu tidak ada angka yang sama. Sekarang ada angka yang sama. Kira-kira yang mana nih? Yang paling besar lagi setelah yang ini? Maksudnya lebih kecil dari ini, karena ini paling besar ya. Yang paling besar ini lebih kecil dari mana? Coba kita cek. Ini 2, ini 3, ini 2 lagi, ini 3 lagi. Berarti ada angka 3-nya ada 2, angka 2-nya ada 2. Nah, dari angka 2 dan 3 lebih besar yang mana? 3. Oke. Berarti ini nggak mungkin, yang ini juga nggak mungkin. Maka kita lihat yang ketiga. Ini 3, ini juga 3. Karena kalau ini sama, maka untuk menentukannya kita lihat yang sebelah kirinya. Ini angka 3 yang ini sebelah kirinya 4. Angka 3 yang ini sebelah kirinya 2. Nah, antara 2 dan 4 lebih besar mana? 4. Berarti yang nomor 2 yang terbesar kedua setelah 4.500 adalah 3.400. Baru setelah ini yang ini. Nah, ini juga sama. Coba. Ini yang ini sama yang ini yang besar yang mana? Nah, coba tunjuk. Oke. Yang keempat itu yang terakhir adalah yang ini yang paling kecil. Oke. Gampang ya? Gampang. Nah, anak-anak semuanya, pelajaran kita hari ini adalah 3 ya. 1, kalian tadi sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, menyanyikan lagu dengan pola irama yang tepat. Yang ketiga, kalian sudah bisa mengurutkan bilangan dengan bilangan ribuan. Yuk kita coba ulas sebentar. Ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? Jadi 5 ya. Oke, 5. Yang pertama apa? Bergerak. Yang kedua, bernafas. Bergerak, bernafas. Yang ketiga, makan. Terus yang keempat, tubuh. Yang kelima, berkembang biak. Nah, terus tadi kita nyanyi lagu apa tadi? Kupu-kupu yang galak. Enggak. Kupu-kupu yang lucu. Kupu-kupu yang lucu. Terus tadi kita udah mengurutkan bilangan. Nah, anak-anak semua, soleh-solihah, Bapak sudah menyiapkan soal ya. Nanti silakan kalian buka Classroom. Sudah Bapak siapkan di situ soal-soal yang bisa kalian kerjakan untuk latihan. Ya, jangan lupa dikerjakan, jangan ditunda-tunda, karena setiap hari kalian akan ada tugas dari Bapak sendiri selaku wali kelas 3D dan juga mungkin dari guru-guru kelasnya, guru-guru mapel yang lainnya. Jadi kalau bisa hari ini langsung dikerjakan, bukan kalau bisa ya. Seharusnya hari ini langsung dikerjakan tugasnya, ya. Dan jangan lupa juga selalu diingatkan ayah bunda untuk terus mengisi presensi harian, ya. Setiap hari harus mengisi
presensi. Ya. Enggak mau. Ya, setiap hari kalian harus mengisi presensi. Karena nanti presensi itu akan kita Bapak rekap, terus kita masukkan ke rapot. Dan juga yang kedua, jangan lupa ngisi refleksi harian ya. Kalau presensi itu diisinya pagi hari, kalau refleksi harian diisinya sore hari atau malam hari ya, setelah sholat isya itu ya. Karena di sana ada isian untuk sholat wajibnya. Jadi kalau presensi harian itu bangun tidur sebelum kita pelajaran ya, itu presensi harian. Terus kalau yang refleksi sebelum kamu bubuk, sebelum kamu tidur, ya itu kamu isi juga refleksinya. Dan kalau bisa, kalian isi sendiri, ya, diisi sendiri. Cuma minta tolong ke Mama Bunda untuk membukakan tautannya. Terus kamu isi sendiri sebisa kamu, ya. Tidak harus benar, tidak harus tepat, tidak harus sempurna. Yang penting sebisa kamu, yang penting kamu isi sendiri, ya. Bapak lebih memberikan apresiasi yang mengisi sendiri daripada nilainya bagus, tapi ternyata mohon maaf diisikan oleh ayah bunda, ya. Jadi isi sendiri dan jangan lupa dua tadi, presensi harian dan juga refleksi harian. Oke, sekian pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan pemahaman cukup, selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa terus belajar dan terus belajar. Kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pelajaran yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup. Ba. Kalau sana dibalik. Ba. Hidup. Ba. Hidup.